Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Turardi, jurusan D3 Keperawatan tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi termometer. Sebelumnya, apakah ada yang udah tahu termometer itu apa dan fungsinya juga? Berikut ini adalah penjelasannya. Termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari kode Latin termo yang bertanda panah dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada beragam-ragam. Yang paling umum dipakai adalah termometer air raksa. Ukuran suhu yang terbaca pada termometer dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Dalam pola satuan internasional, satuan resminya adalah derajat Kelvin. Sementara itu, dalam beberapa negara Eropa dan Amerika menggunakan satuan derajat Fahrenheit. Jenis-jenis termometer itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, 1. Termometer air raksa adalah jenis termometer yang mungkin paling sering Anda temui atau gunakan. Termometer ini berbentuk tabung kaca yang berisi logam cair berwarna perak. Cairan ini adalah air raksa atau dikenal juga dengan zat merkuri. Cara menggunakan jenis termometer ini di bawah lidah untuk mengukur suhu tubuh. Namun, pastikan Anda membersihkan termometer air raksa sebelum memasukkannya ke area mulut. Saat diletakkan di bawah lidah, air raksa akan berada dalam tabung gelas kaca, akan naik ke ruang kosong dalam tabung. Nantinya air raksa akan berhenti pada titik angka tertentu, sebagai penanda suhu tubuh Anda saat diukur. Meski menunjukkan hasil yang akurat dan harganya relatif murah, penggunaan alat pengukur suhu tubuh manual ini sudah dilarang. Apa alasannya? Jenis termometer air raksa terbuat dari tabung kaca, sehingga termasuk mudah pecah. Bila pecah atau retak, paparan merkuri atau air raksa pun bisa terjadi dalam tubuh dan beresiko menyebabkan keracunan. Kedua, termistor adalah komponen elektronika yang nilai resistensinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor yang merupakan singkatan dari thermal resistor ini pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu PTC atau positive temperature conversion, yang nilai resistensinya akan meningkat tinggi ketika suhu tinggi, dan NCT atau negative temperature conversion, yang nilai resistensinya menurun ketika suhunya meningkat tinggi. Keuntungan dari termistor adalah sebagai berikut. 1. Memiliki respon yang cepat atau perubahan suhu. 2. Lebih murah dibanding dengan sensor suhu jenis RTD atau Resistive Temperature Detector. 3. Rentang atau range nilai resistensi yang luas, berkisar dari 2000 ohm hingga 10.000 ohm. Memiliki sensitif suhu yang tinggi. Termistor PTC atau NCT banyak diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika seperti voltage regulator, sensor suhu kulkas, pendeteksi kebakaran, sensor suhu pada otomotif, sensor suhu pada komputer, sensor untuk memantau pengisian ulang baterai dan ponsel, kamera, dan laptop. Ketiga, termokapel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk pendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Efek termoelektrik pada termokapel ini ditemukan oleh seorang fisikawan Estonia bernama Thomas John Seebeck pada tahun 1821, di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik di antara dua persimpangan atau junction ini dinamakan dengan efek Seebeck. Cara kerjanya sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, ketika kedua persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 0 atau V1 sama dengan V2. Akan tetapi, ketika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu pada panas atau dihubungkan ke objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu di antara dua persimpangan tersebut, yang kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan suhu panas yang diterimanya atau V1 sama kurang V2. Tegangan listrik yang ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1 etavie sampai 70 etavie pada tiap derajat Celcius.
Tegangan tersebut kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan pengukuran yang dapat dimengerti oleh kita. Keempat, pirometer optik adalah sebuah termometer yang sangat akurat yang mengukur suhu benda dengan jalan mengukur besarnya radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang. Pirometer dapat mengukur suhu yang sangat tinggi, kira-kira 500 oC sampai 3000 oC. Secara teori, suatu benda yang panas akan memancarkan radiasi dan cahaya di sekelilingnya. Semakin tinggi suhu benda tersebut, maka makin besar radiasi dan intensitas cahaya yang dipancarkan. Besarnya radiasi dan intensitas cahaya ini tergantung dari suhu benda dan dari warna atau panjang gelombang sinar yang dipancarkan. Dengan mengukur radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang, maka temperatur benda akan dapat ditentukan tanpa menyentuh benda tersebut. Bahkan jika Anda berdiri agak jauh, itu agak jauh dari benda tersebut. Kelima, termometer gas yang bervolume tetap. Sesuai dengan namanya, termometer ini dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur. Volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas dan dapat mengecil karena penurunan temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Jadi pada termometer gas volume tetap, thermometric propertinya adalah tekanan gas atau P yang diwakili oleh perubahan panjang kolom air raksa. Ini berarti P sama dengan P. Nah, sekian penjelasan mengenai materi termometer dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.